Perkenalkan, namaku Ariza Aulia Maharani, NPM 210430100313. Di sini aku akan menjelaskan tentang 12 prinsip dalam komunikasi. Pertama, komunikasi bersifat simbolik. Dimaksudkan lambang atau simbol yang menunjukkan suatu berdasarkan keputusan bersama. Bisa berupa kata-kata, kata-kata verbal, atau kata-kata non-verbal. Contohnya, seperti ada orang meninggal yang ditandai dengan pemasangan bendera kuning. 2. Prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku komunikasi mempunyai potensi komunikasi, yaitu yang dimaksudkan memberikan makna pada perilaku orang lain atau berlaku sendiri dengan ditafsirkan sendiri. Contohnya, jika dia tertawa menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang bahagia. 3. Komunikasi mempunyai isi dan dimensi hubungan. Dari dua hal tersebut, dimensi isi dimaksudkan sebagai kata verbal, sedangkan dimensi hubungan dihubungkan sebagai kata non-verbal. Contohnya, orang tua menjewer telinga anaknya. Hal tersebut tidak termasuk perlakuan yang kasar, tetapi bersifat mengingatkan sebagai bentuk kasih sayang terhadap anaknya tersebut. Prinsip keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi yang dilakukan disengaja atau tidak dalam keadaan sadar atau serta terencana itu termasuk karena itu kan terbagi jadi berbagai tingkat kan. Nah, contohnya berbicara serius dengan ibu. Nah, itu kan kita dalam keadaan sadar gitu. Kita sadar. Nah, habis itu prinsip kelima. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Dimaksudkan sebagai makna jika bergantung pada konteks fisik dan ruang, termasuk iklim, suhu, intensitas, dan sebagainya. Contohnya, seperti ketika kita di tempat lain, kita merasa malu. Berbeda dengan tempat kita yang biasanya, seperti di rumah itu. Kita kan merasa nyaman di dalam rumah kan. Jadi beda gitu. Bedanya di situ. Prinsip keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi yang dimaksud dimaksudkan bahwa derajat tertentu ada keteraturan pada perilaku komunikasi, sehingga terikat dengan peraturan atau tata krama di tempat tersebut. Contohnya, kita telat pulang ke rumah. Lah, ibu kita, habis itu kita tuh minta maaf kepada ibu kita, sehingga di situ kita menunjukkan bahwa kita terikat dengan tata krama yang di rumah gitu. Habis itu prinsip ketujuh, komunikasi bersifat sistemik yang terjadi menjadi sistem internal dan eksternal. Nah, contohnya kita merasa sedih karena kucing kita meninggal. Tetapi bagi orang lain itu halnya yang biasa, kayak menyebut kita tuh kenapa kita kok alay banget gara-gara kucing meninggal, kita jadi sedih. Nah, prinsip ke-8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Dimaksudkan sebagai komunikasi yang dihasilkan dengan harapan pesertanya. Contohnya, ibu memberi barang dari penjual yang sedang promosi. Nah, kan pada awalnya penjual itu ingin promosi ke ibu, bertujuan untuk promosi dari tersebut untuk agar ibu itu beli barangnya penjual itu. Nah, prinsip ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Dimaksudkan komunikasi tidak berlangsung satu arah, melainkan bisa jadi dua arah. Komunikasi yang dilakukan harus mendapatkan respon dari penerima, harus ada buktinya gitu loh. Bukti kalau misalnya penerima kedua itu paham akan yang kita berikan. Contohnya, dulu anak itu diajari membaca oleh ibunya.
kan anak itu kan jadi paham, oh sampai sekarang, oh bagaimana cara membaca, bagaimana cara berperilaku contohnya. Habis itu timbal baliknya ke ibunya, anak itu belajar mengajari ibunya ketika ada perubahan teknologi gitu. Habis itu ibunya diajari. Habis itu ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional. Komunikasi yang dilakukan bersinambungan dan mempengaruhi baik komunikasi verbal atau nonverbal. Contohnya, anak tidak suka makan terong. Ibunya itu merubah mindset itu, kayak bahwa tuh terong tuh enak, sehingga anak tersebut itu ketika mencoba terong itu, dia langsung merasa, oh awalnya dia meremehkan, jadi dia menyukainya. Habis itu yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible, yaitu suatu peristiwa yang berlangsung dalam waktu dan tidak dapat diulangi lagi. Contohnya ketika ibu mengajarkan kita etika, kan pasti pada saat itu, dan ketika mau mengulangi mengajar etika itu tidak bisa. Soalnya biasanya anak itu akan meniru yang pertama, yang diajarkan oleh orang tuanya. Habis itu yang ke-12, komunikasi bukan panacea. Panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang dimaksudkan bahwa sebuah komunikasi bukan obat sebuah penyelesaian masalah, dikarenakan mungkin berkaitan dengan struktural gitu. Contohnya, ketika anak melakukan kesalahan dan orang tua salah menangkap penyebab terjadinya kesalahan itu, sehingga terjadinya miskomunikasi dan menimbulkan perseteruan yang tidak terselesaikan terkadang. Seperti itu. Terima kasih for the watching this video. Please like and subscribe this channel and comment. Thank you for attention. Terima kasih. Dadah.